Pilpres itu bukan ideologi, tapi itu adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut Pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Mengenal profil Abu Bakar Ba'asyir pendukung Anies Cak Imin. Rekaman suara Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dukung pasangan Anies Cak Imin viral, dibenarkan anaknya Abdur Rahim. Ketenaran Ustaz Abu Bakar Ba'asyir hingga kini masih menyedot perhatian dunia internasional. Sosoknya kontroversial karena kerap dihubungkan dengan kelompok jaringan teroris internasional. Pria kelahiran Jombang 17 Agustus 1938 ini sosok ikonik pendiri pesantren Al-Mukmin Ruki Sukoharjo, Jawa Tengah. Zaman Orde Baru, Ba'asyir diburu atas tudingan menghasut orang-orang untuk menolak asas tunggal Pancasila. Tudingan yang sama mengarah kepada Abdullah Sungkar, keduanya melarang para santri hormat ke bendera. Keduanya sempat eksil ke Malaysia. Di negeri jiran Bakar Ba'asyir membentuk Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, organisasi teror internasional. Kembali ke Indonesia, Ba'asyir terlibat Majelis Mujahidin Indonesia, organisasi Islam haluan keras yang bertujuan mewujudkan syariat Islam di Indonesia. Gara-gara ini ia kembali tersangkut hukum. Majalah Time bahkan memberitakan Ba'asyir otak perencanaan pengeboman Masjid Istiqlal. Ba'asyir membantah dan sempat mengadukan pemberitaan tersebut. Hidupnya kembali berujung penjara setelah divonis bersalah dalam serangan bom Bali pada 2002 dan bebas pada 2006. Ba'asyir kembali dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara pada 2011. Ia ditahan sejak 2010 atas tuduhan mendanai pelatihan terorisme di Aceh. Ia ditahan di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Status bebas murni disandang Ba'asyir pada Jumat 8 Januari 2021. Sebelum rekaman suaranya viral, Ba'asyir mendatangi kantor wali kota Solo Gibran Rakabuming dan menitipkan 3 surat untuk 3 pasangan capres di pemilu 2024. 1 dari 3 surat ditujukan kepada Prabowo Subianto. Ia mengaku ingin bertemu putra sulung Presiden Jokowi tersebut tapi menunggu jadwal. Sementara surat untuk 3 capres berisi nasihat. Dalam suratnya Ba'asyir mengatakan sebagai ulama wajib menyampaikan nasihat kepada calon pemimpin negara. Harapannya pemimpin Indonesia mendatang beragama Islam. Permintaan Ba'asyir dalam suratnya jelas, siapapun dari 3 capres yang terpilih nanti menerapkan syariat Islam. Dalam rekaman suaranya, Ba'asyir menyampaikan Pilpres hanya alat bukan ideologi, jika tujuan Pilpres membela Islam boleh saja. Caranya memilih presiden yang paham Islam dan itu ada pada diri Anies Baswedan, capres nomor urut 1. Abdur Rahim Ba'asyir mengkonfirmasi kepada media, bahwa rekaman suara yang beredar memang sikap pribadi ayahnya. Rekaman suara itu disampaikan Ba'asyir menjawab pertanyaan jemaah melalui sambungan telepon. Sang anak menduga, rekaman itu kemudian tersebar. Ba'asyir tak keberatan rekaman suaranya menyebut Anies sebagai pilihan viral. Ia memastikan tak memiliki kepentingan apapun di Pilpres 2024. Kecuali hanya melihat, mana yang maslahat buat Islam dan kaum muslimin dan mana yang maslahat buat bangsa. Begitu penjelasan anak Ba'asyir. Sudah menjadi sikap Ba'asyir menyampaikan apa adanya tanpa menutupi, termasuk menyebut Anies bisa mewakili kemaslahatan umat Islam. Juru bicara Timnas Amin, Muhammad Ramli Rahim, mengatakan semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk bersuara termasuk mendung Anies dan Cak Imin. Siapapun capres dan cawapresnya tidak bisa menolak dukungan, ataupun hanya sekadar pernyataan dukungan yang berasal dari warga negara Indonesia. Ia meminta publik tak menghubung-hubungkan jika A mendukung capres B maka dicap radikal, politik identitas atau apapun namanya. Begitupun jika ada capres menang di lapas Sukamiskin yang dihuni mayoritas koruptor, bukan berarti capresnya para koruptor. Pilpres itu bukan ideologi, tapi itu adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut Pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Jadi kita perlu mengikut Pilpres ini untuk membela Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.